اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرام وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأقول رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا في الدين ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والmuslimat والمؤمنين والمؤminat. Amin. Baik saudaraku sekalian, anak cucu daripada guru kita semua, yakni almarhum Ustadz Baik Bahrudin dan Umi Hajah Mama Ulisah binti Hajah Sumiyah. Saat ini kita melanjutkan pelajaran kita, yaitulah tentang i'rab. Nah, saudara semua, i'rab ini sebetulnya adalah inti daripada ilmu nahwu. Jadi kalau ditanyakan orang apa itu ilmu nahwu, maka ilmu nahwu itu adalah ilmu tentang i'rab. Apa itu i'rab? Nah, di bab ini kita akan membahasnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala babul i'rab. Inilah bab menerangkan tentang i'rab. Apa itu i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Nah, i'rab itu apa? Kata Syekh Muhammad Son Haji, i'rab itu ialah perubahan akhir-akhir kata-kata yang dikarenakan berbeda amil-amil yang masuk atas kata-kata tersebut. Saya ulangi lagi ya. Berubahnya atau perubahan akhir-akhir kata. Jadi di akhir kata, di ilmu nahwu ini membahas tentang perubahan akhir kata. Ya, contohnya misalkan di sini al-i'rabu
kata al-i'rabu, bu-nya tuh. Akhir kata itu bisa bu, ba, bi, ya. Al-i'rabu, al-i'raba, al-i'rabi. Itu. Jadi berubahnya akhir-akhir kata liikhtilafil awamili, karena bedanya amil ad-dakhilati yang masuk alaiha atas kata-kata tersebut. Jadi setiap kata itu dalam bahasa Arab akhirnya bisa berubah-ubah tergantung amilnya. Nah, amil itu adalah penyebab, kalau bahasa kita tuh ya, penyebab daripada kata dalam bahasa Arab itu berubah. Namanya amil. Lalu kata lainnya apa? Provokator, ya. Atau apa namanya? Sesuatu yang mempengaruhi, ya, sehingga kata itu berubah. Lafzon, baik lafadznya, ini berubahnya itu secara lafadznya, au taqdiron, atau secara takdirnya. Artinya kalau secara lafadznya itu jelas seperti al-i'rabu, al-i'raba, al-i'rabi, itu ba-nya bisa berharokat dhammah, berharokat fathah, atau berharokat kasroh. Itu perubahan secara lafaz. Au taqdiron, atau perubahannya secara takdiri. Artinya kalau dibaca sih tidak berubah gitu, ya, tidak berubah lafadznya begitu. Seperti qadi, ya, yang diakhiri oleh apa? Huruf ya, atau fata yang diakhiri oleh alif. Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Itu perubahannya takdiri. Gitu. Kenapa dia berubah? Karena amilnya beda. Gitu. Penyebab dia berubah itu adalah amil. Contoh tadi ja'al fata, ya, fata itu hukumnya rofa karena menjadi fa'il. Kemudian ra'aitul fata, fata di situ hukumnya nasab karena jadi maf'ul bih. Marartu bil fata, fata di situ hukumnya jer karena dijerkan oleh ba huruf jer. Tapi dibacanya fata, fata, fata. Ini namanya takdir, perubahan takdir. Amilnya yang menyebabkan dia berubah-ubah tadi, ya, ja'al fata, ja'a tuh fi'il maudhi, ja'a itu yang menyebabkan dia dibaca rofa fata itu. Ra'aitul fata itu yang menyebabkan fata di situ hukumnya nasab adalah lafaz ra'aitu. Dan marartu bil fata yang menyebabkan fata dibaca jer, ya, keadaannya itu jer, itu huruf jer ba, huruf jer bil fata. Itu namanya perubahan takdiri. Nanti akan dijelaskan apa itu fa'il, apa itu maf'ul, apa itu misalkan yang lain-lain, ya. Jadi di sini, ya, fokuslah. Jadi fokuskan pada pengertian i'rab saja. I'rab itu adalah perubahan akhir kata, perubahan akhir-akhir kata dalam bahasa Arab. Inilah yang nanti bisa kita memahami, ya, bacaan Arab yang tidak berharokat itu dari sini, begitu. Nantinya. Yang jelas fokus kita nih kepada i'rab. Jadi kalau ditanya gitu, ditanya sama seseorang, kamu ngaji apa? Ngaji jurmiyah. Jurmiyah itu apa sih? Jurmiyah itu isinya ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu itu yang dibahas di situ apa sih? Yang dibahas di ilmu nahwu itu i'rab gitu. Lalu i'rab itu apa? I'rab itu perubahan akhir-akhir kata yang bahasa Arab begitu. Kata berbahasa Arab itu namanya i'rab. Akhir katanya itu i'rab. Contohnya, apa contohnya? Al-i'rabu, atau misalkan kitabun, kitaban, kitabin, itu ban, bin, bun, itulah yang dibahas di i'rab. Nah, perubahan itu ternyata dalam yang dikaji dalam ilmu nahwu, berubahnya tuh kata kitabun, kitaban, kitabin itu disebabkan amil namanya. Itu yang menyebabkan dia berubah-ubah, bisa dibaca bun, bisa dibaca ban, bisa dibaca bin, kitabun, kitaban, kitabin, tergantung amilnya. Tuh. Nah, amil ini bisa, ya, menyebabkan dia dibaca bun, dibaca ban, dibaca bin.
Nah, tidak hanya itu, bahwa perubahan akhir kata itu bisa berupa lafzi, bisa berupa takdiri. Yang lafzi tadi ban bin bun, kitabun, kitaban, kitabin. Sedangkan yang takdiri, yang perubahannya tidak kelihatan, ini hanya ditakdirkan. Jadi domahnya ditakdirkan, fathahnya ditakdirkan, kasrohnya ditakdirkan. Contohnya pada lafaz fata itu pada keadaan rofa, nasab, jer, ya pada keadaan domah, fathah, kasroh itu dia ditakdirkan. Jadi fata tidak berubah. Itu namanya i'rab takdiri. Wa aqsamuhu arba'atun. Dan pembagian i'rab itu 4. Jadi i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Pertama rafa namanya, kedua nasab namanya, ketiga khafad atau jer namanya, wa jazmun, dan keempat jazm. Rafa, nasab, khafad, jazm. Jadi ada 4. Nah, rafa pada dasarnya adalah harokat dhammah. Nasab pada dasarnya harokat fathah. Khafad pada dasarnya harokat kasroh. Dan jazm pada dasarnya adalah sukun, tanda sukun. Nah, nanti tanda asal ini bisa berubah-ubah. Bisa menjadi, kalau rafa tadinya dhammah, bisa berubah menjadi wawu, bisa berubah menjadi alif. Begitu, bisa berubah menjadi nun. Pada apa? Nanti akan dijelaskan pada bab selanjutnya lebih rinci. Kalau nasab yang tadinya fathah bisa berubah menjadi alif, bisa berubah menjadi kasroh, bisa berubah menjadi ya, huruf ya, bisa berubah menjadi membuang nun. Begitu. Kalau khafad atau jer bagaimana? Jer itu asal tandanya adalah kasroh, tapi bisa berubah menjadi iya dan bisa berubah menjadi fathah. Kemudian jazm itu asalnya adalah sukun, tandanya adalah sukun, ya, karena sukun ini sebetulnya bukan harokat, ya, tandanya sukun. Kemudian bisa berubah menjadi membuang, artinya bisa membuang nun. Jadi ada kalanya membuang huruf nun, ada kalanya membuang huruf illat. Itulah pembagian daripada i'rab ada 4, rafa, nasab, khafad, jazm. Walil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka bagi isim-isim, bagi semua kata benda, min dzalika dari i'rab, ar-raf'u pertama rafa, wan nasbu kedua nasab, wal khafdu ketiga adalah khafad. Wala jazma fiha, tidak ada jazm pada isim-isim. Jadi semua isim tidak ada yang i'rabnya adalah jazm, nggak ada. Isim cuma mendapatkan 3 i'rab, rafa, nasab, khafad atau jer. 3. Jadi diingat-ingat, tidak ada i'rab jazm pada semua isim. Isim hanya memiliki 3 i'rab. Itu jadi perubahan akhir kata daripada kata benda atau isim, ya, dan isim itu kata benda. Itu hanya rafa, nasab, khafad. Kalau dengan tanda dasarnya hanya bisa dhammah, fathah, kasroh, gitu. Kalau dengan tanda i'rab dasar asal, ya. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Dan bagi sebuah fi'il, bagi fi'il daripada i'rab itu ar-raf'u rafa, wan nasbu nasab, wal jazmu jazm, wala khafdha fiha, dan tidak ada khafad atau jer pada fi'il. Jadi isim tandanya i'rabnya hanya 3, fi'il juga hanya 3. Itu. Kalau isim tidak ada jazmnya, kalau fi'il tidak ada khafad atau jer, tidak ada. Dia hanya rafa, nasab, jazm. Jadi i'rab yang bersekutu artinya ada pada isim dan pada fi'il 2, yaitulah i'rab rafa dan i'rab nasab. Jadi isim bisa rafa, fi'il bisa rafa, gitu. Isim bisa nasab, fi'il juga bisa nasab. Tapi khusus untuk isim adalah i'rab khafad atau jer, tidak pada fi'il,
dan khusus pada fi'il adalah i'rab jazm, tidak ada pada isim. Begitu. Nah, adapun tanda-tanda ya yang lainnya yakni cabang daripada tanda rofa, tanda nasab, tanda khafad, tanda jazm akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Di sini ya Al-Fakir hanya bisa menerangkan, ya mohon dipahami terlebih dahulu. Jadi rofa itu harokat dasarnya atau tanda dasarnya adalah harokat dhammah, nasab tanda dasarnya adalah fathah, khafad tanda dasarnya adalah kasroh, jazm tanda dasarnya adalah sukun. Dan tanda-tanda cabangnya ya, rofa cabangnya 3, nasab cabangnya 4, khafad cabangnya 2, jazm cabangnya 1 gitu. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang pada video selanjutnya tentang tanda-tanda i'rab. Segini saja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.